Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita jumpa di kelas Automate Infrastructure Deployment menggunakan CloudFormation ya. Di sini perkenalkan, nama saya Furqan Mauladani. Saya di trainer di Trainoket yang biasanya sih mengajarkan tentang AWS ya. Banyak kelas-kelas AWS yang sudah saya deliver juga. Dan mungkin kita bisa mulai ya terkait tentang apa sih si CloudFormation ini dan kenapa sih kita gunakan. Nah, ini beberapa topik yang akan kita bahas di sini ya. Kalau suara saya kurang jelas, mohon disampaikan ya. Atau ada masalah teknis lainnya. Di sini kita lihat untuk agendanya, kita akan bahas apa sih CloudFormation dan kenapa kita gunakan CloudFormation ya. Dan ini nanti kita akan bahas, plus nanti kita akan cover cara membuat template-nya ya. Ini sangat penting nantinya. Di mana dengan CloudFormation kita bisa buat infrastruktur menggunakan script, yang mana formatnya itu bisa YAML atau juga JSON ya. Tapi saran saya sih menggunakan YAML karena nanti mudah digunakan, plus kita bisa nambahin komen juga ya. Mudah dibaca lah, lebih enakan YAML. Terus kita lihat lagi di sini, kita juga akan bahas beberapa fitur-fitur dari CloudFormation dan nanti penggunaan CloudFormation via service katalog. Ya, mungkin saya nggak akan banyak teks di sini karena di sini kita akan langsung aja nanti penjelasannya apa itu CloudFormation. Jadi gini, kalau misalkan kita lihat misalkan, oh saya pengen buat misalkan EC2 ya, kita kan buka konsol ya. Kita buka konsol, nanti kita launch instance, nanti kita pilih beberapa settingannya, misalkan kayak EMI-nya untuk operating sistemnya ya, misalkan kita pilih yang Linux, speknya T2 Micro, dan terus kita akan inputkan ya beberapa informasi yang kita pengen ya isikan untuk membuat resource tadi. Ya gimana kalau misalkan kita nggak nyebut isi itu, kita buat nanti load balancer-nya juga. Kita buat auto scalingnya juga, kita buat nanti beberapa resource lainnya, misalkan database, misalkan VPC, ya. Dan itu oke, bisa kita lakukan ya pastinya menggunakan konsol, itu mudah banget, ada UI-nya. Nah, yang jadi masalah adalah, oke, anggapan saya sudah buat nih resource-nya ya, misalkan ini saya buat ada satu VM nih ya, ini di stop ya. Dan terus saya juga buat beberapa resource lainnya, misalkan, nah ini ada requirement lagi nih ya. Jadi gini, misalkan saya gambarkan aja ya. Oke, tadi kan kita misalkan di sini kita udah buat resource misalkan ya. Kita udah buat resource misalkan di sini. Kita buat EC2 misalkan. Kita buat RDS ya. Kita buat VPC-nya juga. VPC-nya juga di sini. Nah, ini kita udah buat nih. Kita udah buat. Mungkin kita buatnya via konsol ya. Nah, terus jadi ada masalah lagi ini untuk project satu nih. Nah, terus ada project lainnya nih ya. Di project lainnya ternyata perlu settingan yang sama. Kita harus buat di situ juga. Ya, kita harus buat RDS juga. Ya, mungkin nggak hanya ini, mungkin ada auto scalingnya juga ya. Dan nanti kita buat VPC juga untuk project tadi, untuk project kedua ya. Dan ini yang kita lakukan adalah apa? Kita lakukan secara manual menggunakan konsol lagi. Nah, gimana ada project lagi nih? Ya. Nah, ini pastinya agak merepotkan ya dari sisi kita karena kita harus buat satu persatu dari apa yang kita butuhkan tadi. Dan umumnya kurang lebih sama ya. Aplikasi mungkin perlu load balancer, perlu auto scaling, perlu EC2 dan perlu RDS juga misalkan ya. Dan umumnya masing-masing aplikasi sama ya. Dan gimana nih caranya supaya kita buatnya itu dipermudah. Nah, disinilah kita bisa gunakan CloudFormation. Jadi kita nggak usah lakukan ini secara manual lagi. Cukup nanti pertama di sini kita buat semacam ini ya pastinya. Kita buat semacam template ya. Kita pertama buat template terlebih dahulu. Ya, kita buat template terlebih dahulu. Dan formatnya tadi YAML ya. Dan nanti dengan template ini kita bisa eksekusi ya. Dengan template ini kita bisa eksekusi resource kita nanti ya. Jadi untuk project 1, untuk project 2
kita bisa buat dengan mudah dengan cukup menggunakan template tadi. Ya, dan bahkan template ini kita nanti bisa simpan ke dalam semacam version control kayak GitHub ya. GitHub, atau mungkin kalau di AWS ada namanya kode commit, kita taruh di sana juga untuk version controlnya. Kita bisa lihat dulu saya buat template-nya seperti apa ya. Bahkan kita juga bisa bermain continuous integration, continuous delivery di sana pasti kalau bentuknya script. Dan di sini sangat mudah juga ya, di mana ada template kita tinggal eksekusi aja untuk membuat resource yang kita mau. Nah, di sini keuntungannya ada di si template tadi. Jadi ketika ada project baru tinggal eksekusi template-nya. Nah, bentuk template-nya seperti apa sih? Ini saya sudah punya ya template-nya. Kita lihat di sini, saya bisa hilangin ini terlebih dahulu biar kita nggak terlalu banyak pembahasannya. Jadi ini saya akan bahas beberapa hal ya. Jadi untuk memulai CloudFormation memang kita harus lakukan hands-on ya. Kita harus memang langsung terjun dalam pembuatan template-nya tadi. Nah, kalau kita lihat di sini, saya pakai quick pen dulu. Ya, kita lihat di sini. Ini ada strukturnya ya. Pertama kita akan bahas simple template terlebih dahulu deh. Di sini kita lihat ini ada description ya, ini description optional, ini penjelasan dari template-nya. Nah, terus ada namanya resource. Nah, ini wajib ini wajib ya, resource, ini harus ada. Resource ini mendefinisikan apa yang kita mau buat. Kita buat isi itu, kita buat database, kita buat VPC, kita nanti masukin di sini. Ya, ini kan cuma isi itu ya, mungkin nanti setelah itu kita buat untuk S3 juga, untuk RDS juga di sini ya. Nah, ini kita lihat di sini penjelasannya nih. Ada beberapa section di sini ya. Kita lihat ini ada isi itu. Isi itu ini adalah logical ID-nya ya. Dan si logical ID ini hanya digunakan di CloudFormation aja ya, nggak di service lainnya. Hanya digunakan di CloudFormation aja. Dan ini sifatnya harus unik ya. Nah, terus tipe nih. Tipe ini adalah ya resource-nya ya. Resource-nya tipenya apa? Apakah isi itu instance? Apakah S3 bucket? Apakah mungkin EBS volume ya? Ini kita akan definisikan ya. Nah, terus properties-nya ya. Properties-nya ini optional juga ya. Ada beberapa service yang dia nggak perlu properties sama sekali. Nanti kalau nggak menggunakan properties, dia akan menggunakan settingan default. Dan ini pada saat dieksekusi di CloudFormation nanti akan ngebuat isi itunya tadi, ya, sesuai dengan yang kita minta, menggunakan EMI ini ID-nya dan menggunakan Tetrimite, ya. Ini caranya mudah banget ya. Jadi tinggal nanti kita lakukan ini ya, eksekusi aja nanti di CloudFormation. Kalau kita lihat di sini, kita nanti akan bahas sedikit demi sedikit ya. Ini kita lihat balik lagi ya. Kita lihat di sini ini konsolnya CloudFormation. Kalau kita klik CloudFormation, nah ini ya konsolnya. Di sini kita lihat ada beberapa stack yang kita punya. Stack ini maksudnya apa sih? Kalau kita lihat di sini, stack ini adalah kumpulan resource ya yang dibuat pada saat kita eksekusi template. Jadi pada saat template ini kita eksekusi, ini akan menjadi stack. Yang mana stacknya itu adalah berisikan beberapa resource tadi ya. Oke. Dan kita lihat di sini saya punya beberapa stack, dan di sini kita bisa buat stack baru with new resource ya. Kita bisa nanti template-nya dari S3 bucket atau mungkin kita upload template-nya tadi ya. Ini simple nih, baru simple ya. Dan mungkin kita save terlebih dahulu ya. Dan terus kita klik next. Nah, ini nggak ada parameternya, kita akan bahas nanti. Saya masukin demo dan terus kita klik next. Next saja ya, kita skip aja beberapa informasi yang ada di sini biar nggak terlalu banyak yang kita bahas di sini terlebih dahulu. Nah, ini kita lihat ini resource-nya dibuat ya, dimana dia buat stack, ini ID stack-nya dan statusnya lagi dibuat ya, dan ini ya udah tinggal kita tunggu aja. Dan nanti di sini kita lihat ini ada event-nya tadi ya. Oh, dia lagi in progress dan selesai dibuat resource-nya. Dan ini gambaran ini dia kasih tahu, oh ternyata ada isi yang sudah jadi. Kita bisa klik, nanti kita akan diarahkan ke konsolnya isi itu. Ya, jadi simpel banget ya. Dan ini kita bisa lakukan ya.
Dan oke, sekarang apa lagi di sini? Kalau kita lihat, sebenarnya sih ada, kalau kita lihat di sini ya, ini tipenya apa aja sih yang harus kita inputkan. Nah, terus properties ini kita isi apa nih? Ini kan pasti ada pertanyaannya. Oke, di sini saya punya ini ya, mungkin bisa diakses juga nanti ya. Ini ada contoh repository untuk CloudFormation template yang saya punya. Ini saya coba chat aja ya. Jadi ini bisa coba akses di sini. Ini ada beberapa contoh template yang sudah saya buat. Di sini ada beberapa komen-komennya juga. Dan di sini kita lihat tadi ya, referensi template ya. Nah, ini kita lihat. Nah, ini ada referensi template dan ada di repository yang saya share ya. Di di bagian readme-nya ini ada informasi ya, ini tambahan via URL yang bisa diakses ya. Ini mungkin nanti akan saya update juga. Ini kurang lengkap sebenarnya. Jadi kalau kita lihat di sini beberapa contoh resource yang kita bisa buat. Contohnya tadi di situ. Ya, di situ, dan kita bisa buat nanti di situ instance di sini. Ya, dan di sini properties-nya ini lumayan banyak ya. Tapi yang saya inputkan cuma 2 doang tadi. Kalau kita lihat di template yang saya buat tadi, karena 2 ini wajib ya. EMI ID dan T3 instance type ini wajib kita inputkan. Yang lainnya optional nanti ya. Kalau kita lihat sini apa sih yang optional? Ya kayak misalkan dia di deploy di availability zone mana, terus nanti kira-kira menggunakan IP versi 6 atau enggak ya. Terus di sini ya security group-nya apa ya. Nah, kita bisa definisikan di sini ya. Oke, kalau kita lihat kayaknya instance saya harus disetting ya security group-nya. Nah, gimana caranya nih? Kita coba cari di sini ya. Security group ya. Oke, di sini security groups ya, security groups. Nah, kita bisa buat nih, kita bisa edit template-nya nanti ya. Kita bisa edit nanti di sini ya, security groups. Nah, terus kita masukin security group name-nya ya. Jadi kita masukin di sini. Jadi nanti kita harus buka dari sini misalkan ya. Ini agak repot memang ya. Kita lihat caranya dulu ya, cara ininya dulu. Ya, kita lihat di sini. Nah, ini security group-nya. Nah, kita harus copy security group name-nya dan kita masukin di template kita tadi. Nah, ini kayak gini. Nah, ini yang kita lakukan ya. Oke. Kayaknya agak ini ya, agak nggak bagus juga ya. Saya harus masukin EMI ID-nya, saya harus masukin instance type-nya, security group-nya juga. Gimana kalau misalkan nih, anggapan saya buat resource baru, security group, ya. Saya buat inilah, oke lah. Di sini nanti kan dia buat di situ ya, buat di situ. Dia menggunakan security group yang udah ada kan. Nah, gimana ini kalau jangan menggunakan ini? Saya tambah lagi resource baru di bawah. Mungkin saya pengen buat security group ya. ST lah ya, bergampang security group. Terus type-nya nanti dia AWS. Kalau nggak salah dia ini isi itu security group ya. Kalau nggak salah nih ya, nanti kita lihat lagi. Dan nanti di sini kita akan masukin informasi dari security group-nya nanti ya. Nah, terus kita eksekusi. Nah, berarti dia akan buat di situ dan dia akan buat security group. Gimana isi itunya ini bisa koneksi. Sedangkan pada saat kita buat security group ini, ya, kita nggak tahu nama security group-nya. Ya, kita nggak tahu kan. Karena ini kan baru desain ya. Ini kayak baru desain aja. Nah, gimana kalau misalkan kita pengen ambil nama security group-nya tadi? Nah, disinilah kita bisa gunakan ya yang namanya ini ya, ini ya, ref ya, reference ya. Jadi ini kalau kita lihat di sini saya sudah buat juga ya. Ini kalau kita lihat di sini anggapan lah ya, ini saya punya security group. Kita maaf ya, kita copy. Nah, kita masukin aja ke sini. Nah, kayak gini. Nah, nanti dia akan buat di situ, dia akan buat security group ya.
Nah, di sini kita ganti ya. Jadi nanti dia ref terus logical ID-nya kita kopas ya. Jadi kayak gini ya. Jadi nanti di sini dia akan buat EC2 menggunakan security group. Yang security groupnya ini dari sini ya. Di mana ref ini maksudnya apa sih? Ya ref ini atau reference ini ya dia akan ngambil informasi name-nya ya. Jadi nanti kalau kita menggunakan ref ini nanti dia ngambil name-nya atau tergantung resource-nya ya. Ada yang ngambil ARN-nya. Ada yang nanti dia ngambil name-nya, ada yang ngambil ARN-nya ya. Jadi nanti tergantung dari resource itu sendiri. Nanti dia ambil yang mana ya. Dan ini dia ngambil name-nya nanti yang digunakan untuk EC2 tadi ya. Dan kalau kita lihat di template yang sudah kita buat di sini, tinggal kita update aja ya. Tinggal kita update di CloudFormation, kita klik update, kita mungkin replace template kita ya. Ini saya belum set sepertinya. Dan terus kita tinggal upload template kita ya. Simple template. Dan kita klik next, dan ya next aja ya. Nah, ini yang menarik di sini. Oke. Ini submitted di contain change, submit different option. Oh ya, ini saya akan delete aja karena ini mungkin saya menggunakan ini ya. Kalau kita cek lagi, ini situs groups. Ya, bisa benar ya. Mungkin saya akan coba deploy baru aja. Ini mungkin ada update yang mungkin dilihat nggak ada perubahan ya. Kita coba di sini buat stack baru aja. Kita upload stack barunya. Menggunakan template-nya untuk buat stack baru ya. Bukan stack di upload. Kita masukin namanya di situ security group, situ SG. Kita klik next. Seharusnya nanti dia akan membuat security group dengan ini ya, EC2-nya. Dan kalau kita lihat, ini kan saya sudah buat stack-nya nih ya. Ini bisa saya update tadi, bisa saya delete ya. Kalau saya delete, berarti saya akan delete semua. Jadi ini sangat menarik juga ya. Kalau kita misalkan punya project, yang project itu hanya berlaku selama mungkin beberapa bulan aja, terus setelah itu kita pengen delete. Nah, delete-nya kan agak repot tuh. Delete yang mana nih? Oke, berdasarkan tag. Ya kalau di tag resource-nya. Kalau enggak, ya dan di situ dengan stack ini kita bisa tinggal delete aja stack-nya, dia akan ngedelete semua resource yang dibuat oleh stack tadi ya, yang khusus untuk project tadi aja ya. Jadi kita pengen delete project-nya karena sudah nggak pakai lagi, ya udah tinggal kita klik delete dan semuanya akan ke delete. Dan kita lihat di sini harusnya ini sudah dibuat di situ-nya. Oke, ini kayaknya nggak kebuat security group-nya, mungkin saya nggak ke save atau apa ya. Oh maaf, ini sepertinya ini ya, saya pada saat upload ya, saya upload ke yang kurang tepat sepertinya. Oh ya benar, saya harusnya stack create stack ya, maaf. Ini saya pada saat pengen upload, saya salah folder, bukan di sini foldernya. Ada di folder workshop, CloudFormation, pantesan nggak berubah-ubah ya. Ya salah folder ternyata. Kita klik next. Ini harusnya nanti ada security group ya. Oke. Ini change set ya. Change set artinya apa nih? Kalau kita misalkan punya template baru dan template-nya itu pengen kita rubah dan kita eksekusi lagi, dan ini akan change set ngasih tahu nih. Oh ini ada resource yang ditambahin nih, ya. Oh ada resource yang mungkin di delete. Oh ada resource yang nanti dirubah ya. Ini kita bisa tahu di change set. Dan ternyata merubah security group itu harus nge-replace EC2-nya ya. Ya ini salah satu hal yang kita bisa di change set ya. Jadi kalau dia di replace berarti dia akan di delete dan akan dibuat baru. Ya, ini sangat membantu kalau misalkan kita pengen update template ya. Kita klik update. Jadi kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan kita tinggal pengen update resource-nya, kita bisa lakukan via template. Dan ini akan diupdate, kita biarkan aja ya, kita tunggu aja. Nah, oke.
sepertinya kita sudah bahas ya beberapa hal. Terus yang jadi masalah gini nih. Oke, ini kan kita buat di situ buat security group. Nah, terus di sini saya harus masukin T3 micro. Gimana kalau misalkan saya pengen eksekusi template ya, tapi menggunakan T2 misalkan, atau mungkin C5 atau C4 ya. Nah, gimana caranya? Ya, gimana caranya? Nah, apakah saya harus update template-nya? Ini saya harus ganti, delete, terus jadi T2, terus saya eksekusi di CloudFormation. Ya, bisa juga sih. Ya, tapi ini caranya nggak bagus ya. Dimana di sini kita bisa gunakan yang namanya parameter. Ya, kalau kita cek di sini, ini saya punya parameter ya. Kita ambil di sini. Nah, ini parameter ya. Ini parameter. Kita lihat di sini parameter. Nama parameternya instance type. Ya, ini namanya terserah ya. Ini perlu diingat, ini logical ID-nya ya. Logical ID dari parameternya tadi. Dan ini tipenya string. Dan di sini dia masukin informasi apakah instance type itu T3 micro atau yang small atau yang medium ya, kita bisa pilih nanti. Dan di sini isi-nya dia akan menggunakan instance type ya, dia menggunakan ref juga nih ya. Jadi informasi yang kita input di sini itu nanti akan diberikan ke sini. Jadi nanti isi-nya akan menggunakan instance type sesuai dengan yang diinputkan oleh user ya. Jadi maksudnya gimana nih? Gimana cara inputnya? Ya, kalau kita lihat di sini, oke, kita akan coba eksekusi template-nya lagi ya, tapi template-nya yang berbeda. Dan kalau kita cek di sini, dia sudah ada security group-nya ya. Ya. Dan kalau kita cek di sini, ini security group-nya. Ya. Dan kalau kita update lagi template-nya ya, kita update aja nggak masalah. Kita replace template-nya dengan template yang kita punya, terus kita pilih yang parameter mapping. Dan kita klik next. Nah ini ya, kita akan masukkan informasinya di sini ya. Jadi ini informasinya nanti kita masukin. Misalkan saya pengen T3 small, ini menggunakan AMD dan subnetnya subnet 0 ya. Dan kita lihat klik next dan change set-nya template berubah ya. Memang saya menggunakan template yang berbeda. Kita langsung update stack aja deh. Ya, nanti dia akan ngebuat sesuai dengan yang kita butuhkan ya. Dan kalau kita lihat di sini, dia akan ngebuat di situ dengan tadi T3 small ya, di subnet yang kita pilih tadi. Karena nanti pada saat kita buat di situ di sini, dia akan ngambil nih informasinya. Ref ini akan ngambil tadi ya, subnet ID-nya, instance type-nya di sini. Ya. Oke, kalau kita balik lagi di sini, sebenarnya ini ada masalah lagi nih ya. Masalahnya di mana? Oke, tadi kan udah selesai nih ya, instance type-nya, subnet-nya bisa. Jadi kalau misalkan kita punya VPC nanti, bisa aja pada saat VPC kita buat ya, misalkan saya punya template VPC, saya eksekusi, dia buat VPC nantinya, dia buat banyak VPC. Nah ini kita bisa masukin dong IP-nya, saya pengen masukin 192.168 nih. Nanti dia menggunakan 192.168. Nah, nanti eksekusi template kedua, saya menggunakan IP 172 misalkan ya. Nah, ini nanti dia akan menggunakan IP 172. Nah, jadi kayak gitu, kita bisa gunakan namanya parameter tadi. Ya, saya juga gunakan di sini ya. Ini saya ada contoh lagi template. Nah ini ya, kita masukin. Nah, user harus masukin IP address range-nya ya. IP address untuk VPC-nya, IP address untuk public subnet, private subnet, ya, ini harus dimasukin ya. Ini parameter yang saya buat. Dan nanti parameter itu digunakan di sini ya. Resource VPC, shader block ya, IP-nya berapa. Nah ini nanti akan diambil dari inputan yang saya sudah masukkan di sini, ada di atas ya parameter yang ada di sini ya. Ini akan digunakan. Nah, seperti itu ya. Jadi kita bisa manfaatin parameter tadi. Nah, yang jadi masalah, gimana kalau instance ID, image ID, ya? Masa kita inputin, ya? Masa kita harus buka di sini ya? Kita harus buka konsol,
Terus pada saat buat EC2 di sini saya load instance, saya masukin AMI ID-nya. Saya kopas di sini, saya masukin parameter, kan nggak bagus ya. Nah di sini kita bisa gunakan namanya ini ya yang menarik, dia mapping ya. Kalau kita cek di sini, saya juga udah buat mapping. Nah ini mapping ya. Dimana dengan mapping ini dia bisa buat semacam lookup table ya. Ya nantinya lookup table itu bisa kita gunakan untuk mengambil value yang kita butuhkan. Ya, contoh di sini ada region map dan ada US East 1, US West 1 ya, US Central 1. Ini maksudnya apa nih, Dok? Kok setiap image ini ya maksudnya setiap region itu ada image yang berbeda. Nah, kenapa diperlukan? Kenapa harus menggunakan image ID yang berbeda? Nah, ini memang harus ya, karena setiap region itu dia memiliki image ID yang berbeda. Ini contohnya kita lihat di sini ya. Contohnya aja, ini Amazon Linux 2 AMI ya, dia menggunakan kernel 5,10 dan di sini dia ID-nya. Saya kopas ya di sini. Nah, kalau kita ganti region Ohio. Nah, untuk region Ohio, saya coba load instance. Nah, kita lihat Linux AMI 2 ya. Terus ini kernel 5,10 ini AMI ID-nya. Saya kopas di sini AMI ID-nya. Dia beda. Ini FDC belakangnya. Ini AAA. Ya udah beda ya. Jadi beda region, beda AMI-nya. Makanya di sini kalau kita tanpa menggunakan mapping tadi, yang terjadi adalah pada saat saya menggunakan template yang sebelumnya, saya eksekusi ini di North Virginia, itu dia bisa buat di situ, nggak masalah. Nah, tapi kalau saya eksekusi ini di Ohio, dia nggak bisa. Kenapa? Karena MID ini nggak ditemukan, ya, nggak ada di sini, di Ohio nggak ada. Dan makanya itu kita bisa gunakan si mapping tadi, ya. Mapping ini kita bisa gunakan, nanti caranya gimana ya? Kalau kita lihat di sini, nah ini kita akan menggunakan find in map, nama mapnya, terus di sini regionnya, ini ref lagi maksudnya apa kok AWS region nih. Ini kalau kita lihat ref ini kan referensi tadi ke resource ya, referensi ke resource misalkan security group tadi ya, atau mungkin apa ya, atau mungkin ke parameter bisa juga. Nah ini AWS region ini maksudnya apa ya? Ini dia ngambil value informasi ini template-nya dieksekusi di mana. Ya kalau saya eksekusi template-nya ini di North Virginia, maka di sini dia akan ngasih tahu ini value-nya ini ya dia ada di US East 1 misalkan ya. Kalau di Singapura ada di AP Southeast ya. Dan ini nanti dia akan ngasih tahu di sini ya. Jadi nanti dia akan nge-mapping, oke, nanti region map, kita gunakan region map di sini. Ini mungkin saya delete aja ya. Ya, saya gampang ya di gambarnya. Ini ya, find in map. Maaf. Find in map. Region mapnya yang ini. Ya, region mapnya ini ya. Nah, terus ref ini regionnya, berarti kalau saya jalankan ini di North Virginia, ini value-nya akan menjadi US East 1. Nah, berarti pada saat saya eksekusi template ini di US East 1, maka dia akan menggunakan, dia akan membuat di situ yang mana menggunakan MID yang ini. Ya, kalau saya jalankan di mungkin di Northeast ini, Southeast sepertinya Singapura ya kalau nggak salah. Nah, ini nanti dia akan menggunakan MID, ya, jadi kayak gitu ya. Ini mapping sangat berguna, salah satunya untuk nge-mapping image ID-nya. Oke, terus misalkan gini, di sini mungkin saya akan coba lihat lagi ya. Ini ada mungkin kalau kita buka di sini, ya, saya ada ini juga. Ya, ini ya, ini ada seperti ini. Ini contoh template-template yang disediakan oleh pihak AWS ya. Dan ini juga ada yang disubmit dari
ini juga community juga. Kalau kita cek di sini ini ada templates ya. Jadi nanti saya akan coba copy juga ya. Saya akan cek informasinya. Nah di sini ada contoh template ya, bisa dicoba nih ya, selain yang saya share tadi ya. Di sini kita lihat ada CloudFormation template ya, kita bisa coba buka. Ada CF template dan di sini ada menarik nih, Asikir Cloud ya. Bisa saya buka juga. Ini saya buka semua aja ya. Oke, kita lihat di sini, ini sampel template ya. Ini contoh-contoh template nih. Contohnya dibuat oleh pihak AWS ya. Kita buat buka service dan di sini contohnya auto scaling. Mungkin kita tertarik buat template untuk auto scaling. Kita lihat di sini. Nah, ini pastinya. Nah, ini ya. Ada sekitar 500 line. Lumayan panjang di sini ya. Nah, ini overwhelm kita ya. Terlalu banyak informasinya ya. Nah, ini lumayan banyak memang. Dan oke, ini saya harus apakan nih kalau misalkan sarannya untuk menggunakan template ini ya. Sebenarnya sih kalau kita lihat di sini ini template-nya dia menggunakan mapping ya. Ini sebenarnya nggak perlu semua sih ya. Kita mungkin bisa delete beberapa yang kita nggak perlukan. Kita juga bisa delete mungkin beberapa ini kan menggunakan parameter tertentu nih ya. Ini mungkin kita akan delete karena kita nggak gunakan, kita gunakan yang default settingan aja bisa kan ya. Dan ini mungkin jangan terlalu banyak juga nih. Ini kan dia kalau kita cek di sini, nah ini kan instance type ya. Mungkin kita nggak gunakan T1 micro, T2 nano, mungkin nggak kita gunakan. Cukup yang kita gunakan aja, misalkan yang free tier T2 micro, T3 micro misalkan ya, nggak ada T3 di sini. Atau mungkin kita gunakan yang apa, misalkan yang C4, C5 ya, kita tinggal masukin aja yang kita perlukan. Dan oke, kalau kita sudah filter, kita delete semua yang nggak kita butuhin. Kita lihat di sini, ini juga tetap masih lumayan banyak ya. Dan gimana kalau gini? Oke, apakah satu template ini kita akan gunakan untuk semua resource atau enggak? Ya, dimana kalau kita bahas di sini, apakah satu template ini saya pengen buat untuk ya semua resource saya, ya dari EC2, dari nanti RTS, dari S3, saya kumpulin semua dalam satu template ini. Dan saya eksekusi di CloudFormation nanti. Nah, jawabannya benar apa enggak ya? Sebenarnya sih bisa aja, sih sah-sah aja ya. Kita gimana cara buat template itu terserah kita. Tapi ini nggak begitu bagus ya kalau bisa dibilang. Ini agak kurang bagus aja. Dimana kalau kita lakukan hal seperti ini, yang jadi adalah template-nya terlalu besar dan kita agak sulit dalam memahami template tadi karena terlalu banyak resource yang dibuat. Dimana kalau saya edit sedikit aja, terus ya gimana editnya? Nanti kan ada banyak tuh barisnya ya. Dan kalaupun kita edit nanti itu agak kesulitan karena ada banyak banget baris kode yang kita harus lihat. Nah, terus yang terjadi, misalkan nih kita pengen bagi-bagi tugas. Jangan saya semualah buat template. Ada karyawan lain yang harus buat template juga. Kayak Ardias ini kita bisa kasihkan tugasnya ke database admin. Ya, mungkin ada VPC, kita kasihkan tugasnya ke network engineer ya, database admin untuk RDS ya. Mungkin di situ kita kasih tugasnya ke siapa misalkan ya. Mungkin juga ada service lain kasih tugasnya developer. Jadi kita bagi-bagi tugas saja, jangan kita semua buat template misalkan. Nah, ini gimana caranya? Nah, kita bisa gunakan namanya stack ini nested stack ya. Jadi nanti kita ibaratnya gini. Mungkin kalau kita lihat di sini, kita coba lihat nested stack. Nah, ini ya nested stack seperti ini ya. Jadi intinya adalah di dalam satu stack bisa ada stack lainnya ya. Misalkan stacknya ini kita pengen buat untuk aplikasi kita ya. Di sini stack ini untuk load balancer, ini stack ini untuk auto scaling, dan stack ini mungkin untuk apa, misalkan untuk CloudWatch alarmnya ya. Nah, ini kita lihat di sini beberapa kumpulan stack nantinya, dan nanti bisa dikerjakan oleh karyawan-karyawan yang berbeda nanti. Nah, ini kita bisa buat si nested stack ini. Ya, jadi menariknya di sini ya.
Nah, oke. Sebelum kita bahas nested stack, ini ada tambahan lagi di sini ya. Saya mau tambahin sedikit. Oke. Kita lihat ya. Sebelum kita bahas nested stack, kita akan lihat di sini ada template anatomy ya. Ini adalah beberapa section di dalam template yang bisa kita masukkan. Ya, contohnya tadi ada parameter ya. Kita bisa input value tadi, ada mapping ya. Kita bisa buat mapping tadi untuk MID. Terus juga ada resource, ini wajib ya, ini untuk membuat resource tadi. Dan terus yang penting di sini ada output ya, meskipun optional, ini sangat penting kalau kita mau bahas nested stack ya. Nah, di output ini maksudnya apa sih? Di output ini nanti kita bisa ngeluarin output dari resource yang kita punya. Maksudnya apa di sini? Ya, contohnya di sini. Kita coba cek di sini ya. Anggapan saya buat template di sini dan kita buat EC2 instance. Nah, kita pengen ambil informasi EC2 ini. Contohnya saya pengen ambil informasi IP publiknya. Untuk apa? Ya, saya pengen ambil informasi IP publiknya tadi untuk bisa saya langsung akses di stack yang kita punya. Ya, jadi kalau kita cek di sini, gimana nih maksudnya? Ya, saya pengen langsung akses saja deh. Ya, saya nggak pengen nanti kayak gini nih. Misalkan saya udah buat di situ ya. Nah, terus saya harus buka konsol. Saya buka konsol. Misalkan saya udah buat stack ya. Nah, saya buka konsol dulu di sini. Ya. Nah, terus saya buka konsol di situ. Kita lihat instance-nya. Kita klik di sini. Dan kita cek di sini detailnya dan kita ambil informasi IP-nya misalkan. Tapi saya nggak pengen lakukan hal seperti ini. Gimana caranya? Nah, kita bisa gunakan namanya output. Ya. Jadi kalau kita cek di sini, ini saya punya template lagi ya. Ini ada banyak template yang saya punya. Nah, ini ada output. Dengan output ini kita bisa buat ya resource yang kita punya tadi, kita ambil propertiesnya tadi. Ya, contohnya ini ya. Private IP-nya, public DNS name-nya, public IP-nya ya kita ambil. Ya. Dan kita lihat di sini ini ada get attribute ya. Jadi gini. Ini ya. Kita bahas dulu. Ini kan yang di atas ya, yang di atas ini kita buat VM ya, kita buat instance. Tadi kita udah bahas, kita bisa gunakan ref kan, reference, untuk ngambil entah itu nama resource-nya, entah itu ARN-nya atau ID-nya. Nah, kita bisa gunakan ref. Jadi isi itu yang dibuat ini kita ambil informasi namanya tadi atau mungkin ARN-nya tadi. Tetapi gimana kalau misalkan untuk yang private IP, public IP, gimana cara ambilnya? Nggak bisa kita gunakan ref. Kita bisa gunakan namanya get attribute di sini ya. Jadi ada dua cara untuk mengambil informasi dari resource kita. Bisa pakai ref tadi untuk nama dan ARN, dan bisa juga get attribute. Ya, nanti dia bisa ngambil properties tertentu dari isi itu kita. Ya, contohnya di sini dia ngambil private IP-nya. Ya, isi itu ini apa? Isi itu ini adalah nama logical ID dari resource ini. Ya, ini ya logical ID-nya di situ. Maka di sini kita masukin. Saya pengen tadi isi itunya saya ambil private IP-nya. Ya, nanti di situ dia akan kita lihat di sini ya. Kalau kita eksekusi template-nya ini, kita akan lihat nanti resource kita bisa kita langsung ambil informasi output-nya. Ya, kalau kita buka di sini, kita nggak usah buka konsol ini lagi. Kita cukup nanti buka di CloudFormation, ada di bagian output. Nah ini, ya, ada instant ID-nya ya. Kita lihat sini ya. Ini bisa ARN, bisa juga name-nya, bisa juga ID dari resource-nya tadi ya. Nah, tadi ya, ini kalau kita gunakan ref. Nah, ini yang ini kita gunakan get attribute nih. Get attribute.
ya, get attribute, nanti kita akan dapetin ya entah itu private IP-nya, public DNS-nya ya, dan kita bisa lihat di sini ya. Nah, informasi ini di mana sih cara ambilnya? Maksudnya saya bisa tahu resource ini bisa kita ambil private IP-nya atau enggak. Jadi di dokumentasi lagi ya. Kalau kita lihat di bukan template anatomi ya, di sini ya, saya balik lagi ya di sini di resource saya di sini. Kalau kita di overview, saya balik lagi ke link yang saya berikan tadi. Ini ada CloudFormation. Nah, ini di README-nya ini dia ada referensi template, kita klik. Dan kalau kita lihat bagian di situ, ya, searching di situ, dan kita cari langsung di situ instance. Nah, ini situ instance ya. Ini kita scroll ke bawah. Ini kan propertiesnya ya. Kita ya mungkin bisa baca nanti maksud propertiesnya ini untuk apa. Kita scroll ke bawah. Nah, nanti ini ya, return value ya. Jadi pada saat nanti template ngebuat stack-nya, yang untuk ngebuat mungkin di situ tadi. Dan nanti ada value-nya. Kalau kita gunakan ref, nanti dia akan ngambil instance ID-nya. Kalau kita gunakan get attribute, kita bisa ngambil EZ-nya dari EC2-nya tadi. EZ-nya apa nih? Private DNS-nya ya. Bisa lagi private IP-nya, public DNS name-nya ya. Nggak semuanya ya, nggak semua informasi dari konsol ini kita bisa ambil. Ya, ini kan ada banyak nih informasinya ya, kayak EMI name-nya, EMI location-nya, owner-nya siapa ya. Ini nggak bisa kita ambil. Yang bisa kita ambil adalah informasi yang tersedia di sini ya. Get attribute, ini atributnya apa? Kita bisa ambil. Ya, jadi seperti itu. Ini bisa juga sih kalau kita lihat di sini ini menggunakan ini ya, notasi seperti ini. Tapi saya nggak suka ya, karena ini ada kayak kelihatan error aja ya, ada salah ketik atau apa. Meskipun ini bisa ya kita gunakan seperti ini, meskipun bisa juga saya gunakan seperti ini. Tapi saya nggak suka ada merah-merahnya. Ya. Makanya saya lebih sukanya menggunakan. Tapi nggak enaknya di sini kita harus buka, kita harus buat baris baru ya. Nah, seperti itu ya. Oke, kita udah belajar output. Dan kita bahas sekarang si stack, nested stack tadi. Nah, maksudnya apa sih nested stack tadi ya? Kita akan lihat di sini dan kenapa saya perlu bahas terkait tentang output. Ya. Kalau kita lihat nested stack, kita buka di Paint aja. Tadi kan dia kayak ada ini ya. Misalkan saya punya di sini. Saya punya stack. Saya punya stack lagi. Saya punya stack lagi di sini. Nah, setiap stack itu kan bisa kita tambahin. Oke, saya pengen nanti ini bisa input parameter nih. Ini juga bisa input parameter. Dan di sini ada outputnya juga. Ini ada outputnya juga. Ini ada parameternya. Ini ada outputnya. Nah, ya, meskipun optional ya parameter dan output ini kita bisa tambahin. Nah, maksudnya apa di sini ya? Jadi nested stack seperti ini. Anggapan stack-nya nanti ya, kita lihat dulu deh nested stack seperti apa ya. Sebelum kita lihat gambarnya di sini ya. Saya akan coba di sini nih. Saya punya contohnya satu stack, satu template namanya EBS ya. Ini nanti dia akan membuat EBS simple banget di sini. Kalau kita scroll ke bawah ini ya, dia akan membuat EBS volume di EZ mana, size EBS volumenya berapa, terus tipe EBS volumenya, mungkin dia GP2, GP3 terserah kita ya, mau SSD atau hard disk drive. Nanti dia akan buat EBS volume. Nah, di sini kita lihat saya punya lagi template di sini. Nah, ya kita lihat. Nah, ini nested stack ini. Nah, kita cek di sini. Nah, ini kita buat resource namanya EC2 EBS. Tapi kita lihat tipenya.
CloudFormation stack, ya, bukan AWS EC2 instance, ya. Kalau tadi kan EC2 instance, kalau ini AWS apa ya, EC2 EBS kalau nggak salah apa ya. Dan di sini kita lihat, nah ini adalah template yang kita upload ke dalam S3 bucket, ya. Jadi itu tadi ya. Jadi nanti nested stack adalah, ya ini nanti kita buat stack, tapi di dalam template ini dia buat stack baru juga nih, namanya stack untuk EC2, stack untuk EBS, ya, itu adalah nested stack, ya. Jadi kayak gitu. Jadi nanti mungkin yang EC2 itu dibuat oleh siapa, EBS dibuat oleh storage admin yang ada di perusahaan, misalkan yang ngurusin storage aja ya. Nah itu kayak gini nih kita buat ya. Dan nanti kita lihat di sini ada, kita buat di sini. Nah ini ada tambahan lagi nih di sini. Selain kita masukin template URL-nya, kita bisa masukin parameternya. Nah parameter apa nih? Parameter untuk template-nya tadi, ya. EBS volume ini perlu parameter. Makanya di sini kita harus ambil parameternya. Jadi nanti stack set ini dia perlu parameter, ya. Di mana parameternya diambil dan dimasukin ke dalam parameter yang dibutuhkan oleh EBS volume. Ya, dan kita lihat di sini EBS volume perlu parameter, kita masukin parameternya. Ya, dan nantinya di sini dia akan ngebuat di situ EBS volume dengan parameter yang kita masukin. Dan di sini ada juga resource tambahan namanya attachment, di mana dia akan attach di situ dengan volumenya, ya. Jadi ini sebenarnya dia akan ngebuat di situ dan EBS, tapi belum ke attach nih. Jadi dengan attachment kita nanti hubungkan ya di situ dengan EBS volumenya. Jadi seperti itu. Nah, kalau kita eksekusi nanti dia akan ngebuat ya di situ EBS, terus ada attachment-nya di sini. Mungkin kita akan coba eksekusi aja ya. Kita coba akan eksekusi di sini. Oke. Kita coba update. Saya update template-nya aja ya. Saya akan coba next stack EBS. Kita create di sini next. Parameternya nggak naik. Oke, kita akan update stack. Update resource not permitted. Template modify. Oh, ya mungkin ada banyak banget ya. Kan udah santai, bro. Template-nya mungkin terlalu berbeda ya. Ini mungkin error karena template-nya. Nah, iya, makanya. Tidak enterprise aja, bro. Oke. Kita coba buat template baru, stack baru aja dari template yang saya punya. Tadi nested stack. Next. Yes. Nested. Next. Kita langsung. Oke. Ini ya, dia akan ngebuat. Dan nanti di sini akan kelihatan resource yang akan dibuat. Nah ini, dia akan ngebuat bukan EBS volume, bukan isi itu, tapi si nested stack ya. Jadi dia akan coba lihat di sini ya, kita lihat ya, kita lihat di sini. Nah ini ada resource yang namanya nested ya. Jadi ini akan ngebuat CloudFormation nested stack, dan di sini nested stack-nya dibuat, dan di nested stack ini dia akan membuat isi itu. Ya, dan kelihatan nanti kalau pakai nested stack jadi ribet dong ya, jadi banyak ini nanti ya. Bisa ya, bisa jadi banyak nanti, tapi kita bisa lihat di sini ya, kita jangan lihat nested stack aja, kita cuma pengen lihat root-nya aja deh ya. Saya nggak pengen lihat nested-nya, kita bisa ini lagi lihat lagi. Dan ini dia sudah dibuat ya, si nested stack yang ada dibuat. Dan di sini, nah ini dia buat attachment-nya. Ini ada error kenapa? Oh ini ternyata dia nggak ada di zone yang sama ya. Mungkin ada ini sih, ada
ada sedikit kesalahan dari si template-nya tadi. Jadi volumenya ini harus ada di zone yang sama dengan instance-nya. Makanya ini error ya. Pada saat attachment dia error. Nah, tapi sih nggak masalah nih ya. Ini kalau kita bisa edit lagi template ini nanti akan jalan ya. Kayak gitu sih. Ya seperti itu ya si nested tag. Oh ya, kalau misalkan ada error seperti ini dia akan rollback ya sebenarnya. Ya, jadi gini nih. Kalau misalkan kita punya template versi pertama baru ya, stack-nya belum kebuat. Saya buat stack di CloudFormation, terus ternyata gagal. Kenapa? Karena mungkin salah ini tadi ya, volumenya ini berbeda ininya apa, AZ-nya dari si instance-nya tadi. Ya pokoknya dua-duanya beda nih. Dia di AZ1, yang lain di AZ2 misalkan ya. Nah ini error nih. Ya, yang terjadi adalah dia akan nge-rollback. Rollback-nya ini dia akan nge-delete semuanya. Ya. Dia nggak akan ngebuat apa-apa. Ya, dia ngebuat itunya, ngebuat EBS-nya. Tapi pada saat ditemukan kesalahan dia akan rollback. Dia akan nge-delete semuanya. Ya, tanpa pandang bulu. Nah, di sini itu kalau kita baru buat stack. Nah, kalau misalkan anggapan nih, kita sudah punya template, ini versi pertama, kita buat stack-nya tadi, dan kita sudah buat resource-nya, nih udah jalan nih resource-nya ya, nggak ada error. Nah, terus kita punya versi kedua, template versi kedua. Mungkin kita tambahin RDS ya, di sini mungkin nggak ada RDS-nya, kita tambahin. Kita update stack-nya tadi, dan ternyata pada saat buat RDS, gagal RDS-nya. Yang terjadi di sini adalah dia nggak akan nge-delete semua, dia cuma nge-rollback yang si RDS tadi. Dia akan nge-delete si RDS tadi. Ya, jadi kayak gitu. Ini bagusnya dari si CloudFormation sih ya, dia bisa nge-rollback ketika ada kesalahan, misalkan typo atau salah logiknya di sana, atau mungkin pada saat buat resource limitnya udah nggak cukup ya. Misalkan kita cuma bisa buat per akun itu 5 VPC, tapi kita buat VPC baru di mana itu kita sudah punya 5 VPC, itu kan sudah ada di limitnya ya, itu bakal di rollback. Nah, yang menarik lagi kalau misalkan gimana nih kalau saya edit template-nya cuma ngerubah instance type-nya aja, ya tetap nanti di sini kalau di upgrade ya misalkan dari T2 menjadi T3 misalkan. Nah, ketika ini ada rollback tadi, gagal tadi, ini akan dibalikin lagi ke T2. Ya, jadi dia akan balik lagi ke versi sebelumnya, ya versi sebelumnya di mana itu dia baik-baik aja ya. Jadi versi pertama lah, dia akan balik lagi ke versi pertama. Meskipun salah satu resource sudah diupdate, misalkan ada yang sudah diganti instance type-nya atau mungkin ditambahin role security group-nya ya, ini bisa di rollback. Oke. Terus ada banyak di sini ya. Ada banyak di sini, kita udah bahas nested tag. Mungkin ada pertanyaan di sini. Ada lumayan banyak ya yang kita bahas. Jadi tadi ada nested tag, ada juga input, output ya. Dan mungkin ada juga nanti kita lihat di sini. Ini saya punya lagi ya, ada banyak, ini bisa dicoba nanti ya di eksekusi. Mungkin ada yang error misalkan pada saat ini ngebuatnya, karena mungkin ini ya, ini saya juga makainya dan cobanya di akun saya. Jadi ini saya coba bisa ya, tapi mungkin ada tadi ya contohnya yang EBS volume yang gagal dibuat ya karena beda zone, mungkin itu juga saya baru tahu ya, baru sadar juga. Nah, tapi ini bisa dicoba ya untuk pembelajaran ya. Dan di sini kalau kita lihat lagi di sini, ini saya punya banyak template ya. Contohnya di sini saya buat ini contohnya ada, saya ngebuat di situ instance ya. Saya masukin instance type-nya, security group-nya, subnet ID-nya, dan bahkan application URL-nya ada di S3 bucket ya. Dan di sini kita lihat ini kita buat resource-nya tadi ya.
Bahkan di sini ada elastic IP dan ada row-nya juga ya yang kita tambahkan di sini. Dan ini ada output-nya. Dan ini kalau kita eksekusi nanti dia akan ngebuat semuanya nih. Dan yang menarik kalau kita lihat di sini, ini ada output-nya ya. Output-nya itu bisa kita buat seperti ini ya. Jadi ini saya output-nya ini semacam URL ya. Ya nanti URL ke service system manager, session manager ya. System manager, session manager. Jadi tinggal klik URL-nya aja kita bisa lakukan remote. Nah, ini berkat service session manager. Karena si VM-nya ini saya berikan role supaya dia bisa kita remote via session manager. Ya bisa dicoba nanti ya pada saat coba kita eksekusi nanti dia akan membuat resource-nya dan nanti dia akan membuat semuanya tadi. Kita harus login. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan aja ya. Oke. Contohnya di situ ya. Cloud formation. Kita bisa delete aja ya. Dan kita coba buat stack baru. Dan upload template. Kita coba buat template di sini. Dan tadi kita lihat SSM register Linux ya. Dan di sini kita klik next. Nama stepnya. Nah ini sebenarnya gini, ada cara lainnya supaya nanti kita bisa masukin image ID-nya ya. Karena kalau kita buat namanya tadi ya, kalau kita cek di sini, kalau saya buat yang sebelumnya ini, nah ini meskipun kita bisa buat seperti ini bagus, tapi di sini MID-nya bisa jadi dia menggunakan MID yang lama. Dan ini template-nya udah lama, berapa tahun nggak saya update. Ya, berarti saya akan eksekusi MID itu aja, menggunakan Linux yang jadul. Ya. Dan di sini kita bisa gunakan, kalau kita cek di sini, yang namanya System Manager Parameter Store. Ya. Jadi di sini kita bisa input parameter MID-nya dari si System Manager Parameter Store. Ya. Dan sebenarnya di sini kalau kita buat ya, contohnya aja ya, saya ambil di sini. Maksudnya apa sih System Manager Parameter Store? Ya, System Manager Parameter Store itu di sini ya. Ini service System Manager. Dan kalau kita cek di sini ada namanya Parameter Store. Ya, Parameter Store. Nah, di sini sebenarnya kita bisa buat nih ya beberapa parameter. Ya nanti parameternya ini digunakan di template. Ya kita nggak usah input lagi parameternya, cukup nanti parameternya di sini. Misalkan kita pengen input password misalkan ya, kita punya parameter password. Ya nanti parameter password ini digunakan untuk beberapa template. Jadi kalau misalkan kita pengen update passwordnya, kita tinggal update aja passwordnya di sini. Ya ini sangat best practice ya kalau kita gunakan di sini ya. Jadi jangan taruh password di dalam template. Kita bisa gunakan parameter store, nanti digunakan parameternya dan pada saat kita buat stack dan kita buat resource-nya tadi, ini dia akan menggunakan password yang kita input tadi. Nah di sini yang saya gunakan itu sebenarnya bukan parameter yang saya buat, tapi parameter store yang disediakan oleh AWS yang sifatnya public ya, yang berisikan image ID yang bisa dibilang latest ya. Jadi kalau misalkan kita gunakan parameter store ini yang disediakan oleh AWS, berarti saya akan ngambil informasi image ID yang terbaru ya. Ini kita bisa gunakan di sini. Dan ya seperti ya, ini simple aja, dia menggunakan settingannya dan dia menggunakan row tadi ya. Dan di sini kalau kita cek lagi, kalau saya eksekusi nanti, ini saya dibuat posisi subnetnya ini dan kita klik next, dan ini nanti parameter yang dimasukkan ya.
Dan kita langsung create stack. Oke, nah seperti ini ya. Nah mungkin cara ini kayaknya saya klik-klik tadi agak ribet ya. Gimana kalau gini nih, misalkan saya sudah buat template, udah banyak banget saya buat template, ya, banyak banget saya buat template. Nah terus oke, template ini bisa digunakan oleh karyawan siapa aja, ya. Misalkan developer pengen buat resource, ini tanya ke saya, ya saya kasih template mungkin RDS, DynamoDB, ya. Terus di situ nanti saya kasih template-nya ke developer tadi. Ya, mungkin ada network engineer juga pengen minta template ke saya kan mungkin bisa buat template atau mungkin ini ya siapa bisa buat template nanti. Nah ini kita kasih load balancer, VPC, kita berikan template ke mereka. Nah, yang jadi masalah adalah oke, kita kasihkan template dan dengan template ini kan kita ibaratnya gini ya, kita bisa buat semacam best practice ya. Kita bisa buat nanti VPC-nya harus di 2 zone, terus menggunakan IP apa, mungkin juga EC2-nya settingannya seperti apa misalkan ya, harus menggunakan security group dengan port yang di-restrict, kita buka hanya port 80 aja, port 22-nya nggak kita buka nanti. Nah kita udah buat best practice-nya nih, jadi kita udah kasih tahu ke karyawan lain kalau pakai buat resource nih pakai ini aja, template-template ini aja. Nah, tapi yang jadi masalah, apakah mereka akan menggunakan template tadi dengan benar? Apakah memang mereka ya nggak menggunakan template tadi? Misalkan ya repot atau mungkin, oh saya pengen edit tapi agak ribet ya, harus buka ini, edit lagi, eksekusi. Nah, terus kita bisa nggak sih berikan restriksi supaya mereka tuh nggak bisa buat apapun selain yang kita alokasikan aja. Oh, oke, kamu network engineer hanya bisa pakai template ini, nggak lain, nggak lebih. Buka konsol nggak bisa buat apapun di sana. Buka konsol VPC nggak bisa buat VPC, ya, kecuali menggunakan template tadi. Kok bisa? Oke, kita akan bahas di sini dulu, ya. Jadi pada saat kita eksekusi template-nya ya, pada saat kita create stack, itu nanti yang terjadi adalah kita upload template dan template ini akan dibuatkan stack. Nah, nanti kan dia buat resource ya. Nah, pada saat buat resource ini itu menggunakan policy ya. User yang mengeksekusi template-nya. Jadi usernya saya ini adalah root user. Berarti policy saya ya nggak terbatas ya di sini. Dan dia bisa buat resource apapun, buat VPC, buat RDS, buat apa ya, pokoknya boleh apapun lah ya saya buat di sana. Nah, gimana kalau misalkan gini, saya pengen, oke, saya punya karyawan tadi, developer tadi, cuma saya berikan akses untuk RDS dan isi, ya, dan di sini bisa dong saya berikan permission untuk membuat RDS dan isi itu aja. Nah, yang jadi masalah adalah kita pengen restriksi tadi, ya, pokoknya kamu harus pakai template ini untuk membuat resource. Nah, kita nggak bisa lakukan nih kalau menggunakan ini ya. Karena dia bisa buat konsol RDS, dia bisa buat sendiri. Atau mungkin dia di template-nya, dia eksekusi template-nya tadi. Nah, ini caranya ya agak itu tadi ya. Nah, gimana cara kita restriksi? Nah, kita bisa gunakan namanya service katalog ya. Ya, service katalog di sini. Ya. Di sini saya sebagai root user ya, saya bisa ngutak-ngatik service katalog di sini karena dia root user. Ini saya punya beberapa portofolio dan produk. Ini saya bahas di sini ya. Produk ini apa sih? Produk ini template ya. CloudFormation template yang kita upload. Ya, di sini saya punya banyak template ya. Kita bisa upload new product. Ya, nama produknya mungkin di situ mungkin auto scale ya. Auto scale ada auto scale. Auto scale nanti kita buat di situ atau apa terlalu lama. Mungkin simple aja. Di situ simple simple di situ simple.
Dan di sini ownernya bisa kita masukin siapa ya, distributor siapa ya, ini kita masukin ya, publish saya, dan kita upload template-nya di sini. Ini simple ya. Oke, so template-nya. Ini optional, kita bisa skip. Contact information-nya kita bisa masukin. Kalau ada masalah, nanti bisa tinggal email. Ya. Dan kalau kita lihat di sini, ini sudah saya upload ya. Dan kalau kita reload, nah udah ada simple isi itu. Terus di sini di produk ya tadi kumpulan template ya produk ini. Ya, dimana ini template CloudFormation. Nah, terus ada namanya portofolio. Jadi di sini, tadi kan produk itu adalah template. Nah, produk kita bisa masukin ke dalam portofolio. Portofolio adalah kumpulan beberapa produk sebenarnya. Yang mana dengan portofolio ini, kita bisa share ke karyawan tertentu. Misalkan ke developer tadi. Ya, developer nanti bisa pakai portofolionya, maksudnya produk di dalam portofolio tadi. Ya, dengan saya sharing tadi. Dan kita bisa batasi. Kamu cuma boleh buat resource via service katalog aja. Developer buka konsol isi itu, dia nggak bisa buat di situ di sana. Dia cuma bisa lihat aja isi itunya. Mungkin kita bisa berikan permission untuk matiin dan hidupin ya. Tapi dia nggak bisa ngutak-ngatik settingan atau apa. Tapi harus menggunakan si template tadi ya. Dan mungkin saya akan tambahin lagi aja ya. Tadi terlalu simple sebenarnya. Simple is itu saya akan upload produk lagi. Advance is itu. Dan di sini ownernya saya masukin lagi ya. Saya masukin template-nya di sini. Ini yang SSM register Linux. Emailnya saya masukin dan ke produk. Ini ya, saya ada dua simple is itu dan ada namanya saya reload lagi advance is itu ya. Dan kita buka portofolio dan kita bisa share nanti. Ini saya delete portofolio yang sudah ada ya. Ini error karena ada produk di dalam, saya delete dulu produk-produknya yang di associate. Kalau gitu ya udah kita skip aja dulu. Kita akan buat portofolionya. Kita akan masukin namanya ini untuk developer misalkan. Ya, resource kita masukin aja namanya, terserah ya. Resource for developer misalkan. Ownernya saya masukin nama saya plus kita klik ya. Ini ya, kita udah buat di sini. Ya, kita klik ke portofolionya, kita masukin produk-produknya di sini ya. Kita di sini ya. Ini ada tombolnya add product portfolio. Advance di situ kita masukin. Terus kita tambahin produk lagi. Simple di situ kita masukin. Ya, kita reload. Nah, ini ya. Ada dua produk dan kita lihat di sini ada group role user nih. Kita klik. Nah, kita share nih. Template-nya ke siapa nih? Produknya ke siapa nih? Kita bisa masukin sini ya. Ini ada beberapa role kita bisa masukin ya. Mungkin role IT developer ya, role developer ya. Maaf, group bukan role ya. Kita bisa apply permission ke grup developer. Dimana kan grup ini grup ini kan adalah kumpulan beberapa user ya. Nanti user-user kita bisa masukin ke dalam grup. Kalau ada karyawan developer baru, kita masukin ke dalam grup developer aja. Dimana nanti developer bisa akses portofolio yang saya share. Ya, bisa juga kita berikan permission ke role atau spesifik salah satu user. Ya, mungkin saya akan berikan ke grup developer aja, kita add access ya. Nah udah nih, nanti si user di dalam grup developer bisa akses si portofolionya tadi.
Ya, mungkin saya akan coba buka konsol IAM dan saya akan coba lihat user yang menggunakan grup developer itu yang mana sih. Ya, kita akan cek dulu ya. Dan di sini ada user group developer. Nah, namanya Furqan M ya. Dia bisa menggunakan portofolio tadi. Dan kita klik user. Nah, ini user tadi Furqan M ya. Dia developer. Kita cek permission yang dia punya. Oke, dia punya permission S3 read only, kode commit for user. Kode commit itu untuk ya dia semacam service yang mirip kayak Git ya. Dan ini belum cukup permissionnya ya. Kita harus tambahin permission tambahan. Ya, saya akan masukin permissionnya jangan ke usernya langsung. Saya masukin ke dalam grup developer tadi. Ya, grup developer saya tambahin permissionnya. Permission, kita tambahin add permission. Nah, ini saya masukin di sini CloudFormation. Kita search ya, CloudFormation full access nggak masalah. Supaya dia bisa nanti buka konsol CloudFormation. Terus kita masukin lagi service katalog. Service katalog yang end user ya. Kalau admin nanti dia bisa ngotak-ngatik portofolionya. End user cuma bisa pakai portofolionya. Kita klik add permission. Ini ya. CloudFormation full access, service catalog end user, dan S3 read only. Oh, tambahin lagi nih. Kita attach policy lagi supaya dia bisa lihat EC2 instance ya. EC2 jangan full access. Kalau full access nanti dia bisa ngotak-ngatik nih. Dia bisa nanti kan allow all action ya. Dia bisa lihat, bisa edit ya. Jangan nih. Kita pengen batasi dia cuma bisa buat EC2 instance tapi via service katalog aja. Dan kalau kita di sini kita cari yang EC2 read only. Add permission. Nah, udah cukup nih ya. Dia cuma bisa lihat EC2, bisa lihat S3. Kenapa S3 harus dibolehin ya? Karena nanti template-nya ada di S3 bucket. Makanya dia harus bisa download file dari S3 bucket, service katalog, dan CloudFormation. Saya ganti passwordnya dulu ya. Furqan M ini saya ganti passwordnya, saya takut lupa passwordnya. Konsol password disable. Saya enable, saya masukin passwordnya. Oke, saya klik save. Terus saya akan coba buka konsol baru ya. Tapi saya akan coba buka via konsol sign in link di sini. Nama usernya tadi Furqan M sebagai developer dan passwordnya oke. Di sini ya. Kita coba cek permission yang dia punya. Kita lihat service. Terus saya pengen cari langsung ya searching aja di sini yang lebih cepat. S3. S3 cuma read only. Terus saya coba buka service lainnya. Mungkin di situ. Oke. S3 kita bisa lihat ya ini bucket-bucket yang kita punya. Atau kalau kita create bucket. Kita scroll create bucket, harus error ya. Nah ini, kita nggak punya permission. Dan kita juga nggak punya permission untuk buat di situ. Kita bisa lihat sih instance yang running. Ya, kita ingin mungkin stop instance-nya ya. Nggak bisa. Buat instance-nya pun juga nggak bisa. Ya. Di sini nggak bisa. Ya, error. Nah, terus kita coba pakai service katalog tadi. Ya.
Service katalog. Nah, ini ada ini ya, katalog yang kita bisa lihat di sini ya. Portofolio tadi kan ada advance itu, ada simple isi itu ya. Kita klik yang advance itu dan kita launch produk. Namanya mungkin website ya, website X misalkan ya. Ini ada website e-commerce, website website profile perusahaan mungkin ya. Kita nanti bisa eksekusi beberapa template yang kita inginkan via portofolio ini. Terus nanti seperti grupnya yang default aja, dan subnet yang ini, dan kita launch produk. Ini nanti error sebenarnya. Kenapa error? Ya karena gini, service katalog di belakang layar menggunakan CloudFormation. Kalau kita buka konsol dan kita cari CloudFormation, nanti service katalog ini akan eksekusi template-nya tadi via CloudFormation. Jadi service katalog itu cuma konsol self-service-nya aja, control plane-nya aja ya, untuk nanti nampilin template yang kita bisa eksekusi. Dan kita lihat di sini, ini mungkin atau mungkin memang dia error. Kita coba cek di sini. Provision product error ya. Kenapa? Karena dia nggak di-deny ya. Get parameter di deny juga ya. Doesn't permission to call get parameter. Oh ya, karena kan di sini di template yang template yang advanced itu ini dia ada yang namanya ini dia ya, get parameter. Ini parameter juga harus ada permissionnya ya ternyata di sini. Nah, solusinya apa ini? Kok pakai service katalog tetap error ya, karena di sini dia tetap menggunakan permission yang saya punya ya. Dia akan menggunakan permission milik si Furqan M ini. Jadi gagal ngebuat resource-nya. Nah, makanya di sini yang kita lakukan adalah kita coba buka konsolnya tadi. Kita balik lagi ke service katalog, tapi sebagai root user di sini ya. Dan kita lihat di sini ini portofolionya dan ini produknya tadi. Dan kita klik constraint dan kita create constraint. Ini nanti constraint ini apa maksudnya? Ya, jadi tadi Furqan M tadi sebagai developer, dia kan eksekusi produk dan dia jalankan itu kan nggak bisa. Nah, dengan si constraint ini, kita nanti bisa buat constraint tipe launch dan nanti kita bisa gunakan role. Jadi nanti produk ini akan bisa menggunakan suatu role. Ya, jadi nanti dia nggak menggunakan permission yang saya punya, tapi permission dari si role tadi. Jadi dia akan bisa ngebuat resource-nya tadi. Ya, karena menggunakan si role ini punya permission. Tadi kan si developer ini dia nggak punya permission untuk buat resource. Tapi via role ini kita bisa buat resource-nya tadi. Ya, contoh di sini kita pilih yang launch ya. Nah, produknya advance di situ dan kita pilih IAM role-nya. Akses administrator ini sudah saya buat ya. Jadi tinggal buat role nantinya dan role itu punya permission untuk ya sebagai admin ya. Dan kita create. Dan di sini sudah saya buat constraint-nya dan pada saat saya buka lagi di sini, ini saya coba buka service katalog, saya delete aja atau terminate ya bahasanya. Dan di sini tinggal kita ini lagi ya, eksekusi produknya lagi. Jadi kita klik advance, launch product untuk website perusahaan ya, profil perusahaan kita buat. Dan nanti T3 Micro seperti grupnya ya ini misalkan ya default seperti grup subnet no launch product. Ya udah ya, di launch dan ini harusnya berhasil ya. So dia menggunakan si constraint tadi. Under chain ya. Dan kalau kita cek di sini di bagian CloudFormation stack. Nah ini ya, in progress ya. Dibuat ya. Kita lihat ya. Menarik ya. Padahal tadi saya nggak bisa buat apa-apa menggunakan permission yang saya punya, tapi saya bisa buat sesuatu menggunakan CloudFormation template tadi, tapi menggunakan bantuan service katalog. Ini mungkin masih belum kelihatan ya.
Karena nanti di sini kalau kita cek di bagian event, nah ini dia membuat role-nya dulu nih ya, membuat resource yang lain juga. Ya. Nah, ini kita lihat di sini ya. Jadi kayak gitu. Jadi yang kita dapetin adalah apa nih? Ya tadi, kalau misalkan kita pengen buat best practice, oh saya sudah buat di situ yang secure nih, sudah multi zone, terus sudah ada auto scalingnya, udah ada load balancernya, load balancer nanti menggunakan SSL certificate yang sudah saya upload ke Amazon Certificate Manager misalkan ya, dan terus saya sudah setting lah ya, sudah bagus di situ. Nah di sini kita pengen restrict, ya udah karyawan-karyawan nanti hanya boleh pakai template-nya aja untuk buat resource. Pada saat create sesuatu nggak bisa kalau selain via template ya. Dan ini kita bisa batasi seperti itu ya. Nah seperti itu ya nanti ya. Kalau kita lihat ini mungkin agak lama ya. Oke, kalau gitu batasi via template gimana untuk editnya ya? Editnya sebenarnya sih gampang, asalkan nanti kita ini ya mainnya itu nanti di parameter ya. Nanti ini mungkin masih di update ya. Kita akan tunggu. Nanti jadi usahakan template kita itu banyak banget parameter ya. Yang penting aja, jangan yang nggak penting juga ya. Banyakin parameter yang penting. Jadi nanti pada saat kalau kita gunakan si service catalog, kita bisa edit nanti via parameternya aja. Ya, nanti kita akan lihat ya seperti apa. Oke, sambil menunggu, mungkin kita lihatnya ada banyak banget template-nya ya. Ada ini saya sudah buat S3 bucket ya. S3 bucket ini nanti ada option-nya nanti dia kita enable fitur static website ya. Dan ini kita atur bucket policy-nya, di mana dia mengatur objeknya boleh di-download ya oleh siapapun. Dan di sini saya juga buat database RDS, DynamoDB ya. Dan ada lagi multi-AZ ya, multi-AZ VPC. Jadi di sini saya buat semacam VPC, di mana saya deploy itu ada public subnet, private subnet ya. Dan di situ ada di masing-masing AZ yang berbeda. Jadi dia ada banyak optionnya ya. Dan kenapa saya menggunakan stack banyak menggunakan nested stack? Karena gini, tanpa nested stack ya, kita lihat di sini. Ini kalau misalkan saya mau buat dua isi itu aja, kita tinggal panggil nested stack-nya aja. Ya contohnya di sini nih. Saya menggunakan nested stack, first VPC, ini template-nya. Dan saya masukin parameternya ini. Jadi nanti ini akan menggunakan template yang saya punya ini. Dan nanti dia akan buat stack VPC pastinya. Dan dia menggunakan IP. Nah, di sini juga dia akan buat stack juga ya. Buat stack juga nanti ini. Ada buat stack, nanti di sini dia akan, ini maksudnya dalam satu stack ya maksudnya. Kan satu stack itu kan kumpulan resource, ini harusnya kayak gitu. Ya. Nanti dia buat VPC. Jadi ada dua VPC nih. Bayangin kalau saya nggak buat nested stack, yang terjadi adalah contohnya di sini. Ini lihat ya. Ini bagian resource nih, saya lihat di sini. Ini bagian resource saja nih. Bagian resource. Ada banyak ya. Kalau kita delete komennya, ya tetap aja panjang nih. Ya. Panjang banget ya. Ada security group-nya juga nih. Ada security group-nya, ada root table-nya. Root table-nya ini kalau di sini ada root table, ada root entry ya. Root entry itu ininya ya apa? 00/0 itu kemana ya? Ke internet gateway, 00/0 ke NAT gateway misalkan ya. 192.168 ke VPC gateway misalkan. Nah ini kita atur di sini ya root entry-nya. Terus ada association-nya, ini nanti nge-attach root table ke subnet-nya. Jadi ini agak ribet ya. Jadi lumayan ribet bandingin kalau kita buat 3 VPC. Nah ini kita harus kayak ini aja, kita kopas ininya ya. Kita kopas kayak gini. Kita Ctrl C, kita buat lagi di bawah. Kita buat lagi di bawah. Bayangin kan, tanpa nested stack kita buat seperti ini.
Kita buat lagi di bawah. Nanti kita edit ini. Nanti kita rubah namanya. Nah, terus kalau ada perubahan, kita edit lagi. Mana yang harus saya rubah nih? VPC 1, VPC 2. Ribet banget kan ya? Kalau saya buat VPC lagi, ada 5 VPC, saya tinggal kopas lagi baru di sini di bawah. Tambah lagi. Wah, tambah ribet lagi. Ini makin panjang lagi nih ya. Pusing banget ya. Kita lihat di sini. Nah, kalau nested stack gampang ya. Nested stack nanti ya tinggal kita buka ininya aja. Ini kan kita lihat di sini ya. Kalau kita pengen edit template-nya ini, pengen kita ubah ya karena mungkin nggak sesuai dengan kebutuhan kita, ya udah tinggal ubah aja di sini. Jadi nggak terlalu banyak. Dan kalau kita butuhkan ya tinggal kita panggil nanti template-nya ya menggunakan nested stack ini. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi sini nested stack. Terus, oh ya ada tambahan di sini. Si nested stack gini ya. Pada saat kita buat nested stack, itu bisa kita ambil ref-nya nggak sih? Atau mungkin kita ambil informasi dalemannya, gimana caranya sebenarnya? Sebenarnya gini ya, untuk mengambil informasi dari nested stack, kalau kita cari di sini, ya, nested stack, ini kita, kalau kita coba lihat di sini. Stack dia mana ya, scroll ke bawah, nah dia cuma ref doang, get atribut nggak ada. Dimana kalau saya pengen ambil informasi kayak instance ID-nya atau mungkin IP-nya, URL-nya, gimana caranya nih, nggak bisa kan. Nah ini makanya di sini kita gunakan output ya. Kalau kita buka lagi di sini, nah ini saya coba ambil yang di situ aja ya. Dia akan menggunakan template di situ ini, dan ini parameternya ya. Dan di sini kalau kita cek di sini, pada saat kita mau buat di situ ini, dia ternyata perlu security group ID. Yang security group ID-nya itu diambil dari pembuatan di situ VPC ini. Kita lihat di sini ada namanya first VPC. First VPC yang ini ya. Kita coba lihat saja. First VPC ya. Kita ambil atributnya ya. Mana nih? Ini ya, kita ambil atributnya. Apa atributnya? Ya, first VPC output.app security group ID. Ini array ya. Nah, ini nanti dia akan ngambil output yang dipunya oleh si nested stack ini. Ya, kalau di sini kan nested stack dia perlu input nih parameter. Nah, tapi si nested stack ini dia punya output juga kan. Nah, outputnya ini kita ambil. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, kita balik ke sini ya. Ini kan si nested stack-nya ya. Kalau kita lihat lagi di sini, ini 5.1 VPC multi-AZ. Kita di sini 5.1 VPC multi-AZ. Dan kita lihat bagian sini. Nah, ini outputnya. Salah satunya ada namanya app security group ID. Ya. Dimana saya pengen nanti template saya punya output namanya app security group ID, di mana dia nampilin ID dari security groupnya. Ini sebenarnya nama security groupnya nanti ditampilkan di sini ya. Security group yang saya buat di sini, app security group ini. Ya, nanti kita pengen ambil nama security groupnya tadi, dan nanti di sini ya kita masukin ke output yang ada di sini. Ya, jadi nanti dari sini kita ambil lagi di sini nih di stack set ini, nanti kita ambil informasinya ya. Oh, ini tadi udah dibuat, saya pengen ambil security group ID-nya tadi dari sana. Jadi tadi ya kita get atributnya apa ya, security group ID tadi dari nested stack. Jadi kayak gitu ya. Mungkin Pak di sini ada yang ini mungkin kurang jelas misalkan terkait nested stack, atau mungkin apa ya, bisa ditanyakan ya kalau misalkan ada yang kurang jelas.
Dan kalau kita cek di sini, ini resource-nya udah jadi ya, udah jadi. Dan kalau kita cek produk provision resource ini ya, kita klik di sini. Nah ini udah jadi ya. Dan terus kalau kita buka konsol EC2, kita reload. Ini harusnya yang ini. Kita lihat ininya, tag-nya. Nah ini ya, dia ada service katalog. Berarti ini resource yang ini, service katalog ya. Kan website perusahaan tadi ya. Nah ini resource-nya nih ya. Kita lihat ini udah jadi. Dan kita mungkin ya terlalu ekstrim yang saya punya ya, nggak bisa stop ya. Harusnya nanti kalau di kehidupan nyata jangan kayak gini ya. Ya kita kasih inilah kemampuan untuk stop, matiin ya, terminate jangan ya. Ribut aja nggak bisa ini ya. Jadi kita jangan terlalu ekstrim. Ini sebagai contoh aja. Di mana di sini nggak bisa ngapa-ngapain, cuma ngeliat doang. Dan cuma bisa ngebuat resource via service katalog. Tapi kalau mungkin udah di production, kita berikan permission, mungkin matiin, hidupin ya. Terus nanti ya permission ya terbatas ya, pokoknya jangan ngedit lah ya, jangan kita berikan hak akses ngedit. Kalau ngedit di service katalog aja ya, contoh di sini ya, ini tadi produk yang sudah kita eksekusi dan kita lihat di sini ya, ini produknya, ini produk yang sudah dieksekusi tadi, provision product. Kita klik action, kita klik update, bisa terminate, kalau terminate delete ya, kita klik update. Dan di sini kita bisa ubah parameternya tadi ya, kita bisa upgrade. Nah kalau kita balik lagi ke sini ke EC2 instance T3 micro kan, kita coba ganti mungkin jadi yang T3 small ya. Kita klik update, update ya, nanti ini harusnya akan berubah jadi T3 small ya. Nah ini di stop ya, nanti dia akan update jadi T3 small. Jadi kayak gitu ya. Jadi nanti kita paksa karyawannya untuk update di service katalog aja ya. Jadi kan enak nih, kita nanti bisa buat ini ya, semacam best practice dari resource yang dibuat. Jadi nanti nggak ada karyawan yang tiba-tiba buat resource nggak ada tag-nya, buat resource nanti ya terserah mereka buatnya kayak gimana ya. Nggak kita bisa batasi juga kan ya, bisa juga sih kita batasi, nanti bisa buat di situ menggunakan instance type tertentu misalkan ya, bisa aja kalau developer kita kasih permission T3 micro aja deh, karena kan dia untuk developing aplikasi, bukan untuk production juga, kita kasih settingan yang kecil aja deh, jangan gede-gede speknya, kita bisa atur kayak gitu kan ya. Meskipun kita bisa atur juga di policy, tapi agak ribet ya kalau kita atur policy. Tapi kita bisa dengan mudah ini langsung via si service katalog. Ini ya, jadi T3 all small ya. Jadi seperti itu ya. Dan masih banyak lagi ya. Saya juga sudah setup untuk scaling policy-nya juga ya. Jadi tinggal eksekusi ini aja ya. Ya auto scaling LB dia akan buat ya banyak ya. Dia akan buat auto scaling, dia akan buat scaling policy-nya ya. Scaling policy-nya yang simple sih, baru saya buat yang simple, belum yang step scaling, belum yang target tracking. Aplikasi load balancer dia akan dibuat juga. Cara untuk ngedit template-nya yang bagus itu gimana sih? Cara untuk buat template yang bagus itu kayak gimana sih? Nah biasanya ya saya tadi lebih banyak sih ngepas ya. Saya lihat template yang udah ada aja, terus saya edit template-nya ya. Jadi nggak saya pakai semua, karena kalau pakai semua terlalu, menurut saya nggak ada yang berguna semua ya. Maksudnya di infrastruktur yang saya punya, tapi sebagian yang saya akan ambil. Dan kalau kita cek di sini tadi, GitHub ya, GitHub repository yang saya punya tadi, dan mungkin saya coba buka information, bisa nanti coba-coba di sini ya. Ini beberapa template yang saya sudah buat, nanti bisa dieksekusi aja di environment-nya masing-masing. Dan tadi ya, itu ada contoh. Oh, ini bukan di sini.
Contohnya ada di tentang saya. Nah, di sini user CloudFormation. Biasanya saya kadang lihat di sini ya template-template yang ada apa aja. Oh, ternyata ada template ini di CloudFormation template. Terus ada yang dari AWS, terus ada service, ada auto scaling. Ya, saya buka template-nya ini biasanya. Ya, saya buka template-nya. Terus saya copy template-nya di sini ya. Biasanya saya copy kayak gini. Nah, terus ya mungkin tergantung ini ya masing-masing orang juga ya. Ini nggak apa-apa, ini soal font. Nah, kita kopas aja di sini. Kita kopas di sini. Tinggal kopas di sini aja. Jadi kan tapi udah lumayan banyak ya. Terus kita cek nih. Oh, kita lihat di sini ada web server group, ternyata ini auto scaling group. Kita searching aja di sini. Kita kopas. Kita cari di googling ya. Nanti kita di sini auto scaling group ya. Ini ya, kita lihat ya di sini. AWS auto scaling group yang saya inputkan tadi. Nah, di sini ada parameternya tadi. Nah, kita cek di sini. Kan mungkin kita nggak bisa hafal semua ya. Kita cek nanti. Oh, ini parameter ini. Misalkan notification configuration apa sih? Kita bisa cek di sini. Apa sih notification configuration? Oh, ini tentang ini. Oh, kayaknya nggak perlu nih, saya delete aja misalkan. Saya delete aja. Ini harus pas ya kalau ya. Notification configuration, saya delete juga. Ya, terus apa lagi? Mungkin saya tambahin apa placement group. Saya tambahin apa ya? Ini saya editnya basic gitu ya. Saya gunakan yang udah ada, terus saya pelajari ini maksudnya apa. Terus bisa juga tadi saya lebih suka menggunakan nested stack tadi. Ya, saya jadiin modular ya template-template tadi biar mudah dalam penggunaannya juga ya dan pengeditan template-nya. Oke, mungkin itu aja sih ya dari saya. Itu aja ya, simple. Mungkin ada pertanyaan mungkin yang kurang jelas atau apa. Ini sih lebih banyak sih kalau pembahasan ini kita harus coba sendiri ya masalah si template ini. Dan mungkin itu aja ya dari saya. Apa ada pertanyaan mungkin? Oh ya, sebagai tambahan di sini ada ini ya. Kita lihat di sini untuk contoh-contoh template-nya juga ada quick start ya. Kalau quick start ini merupakan kumpulan template juga library juga yang berisikan template yang disediakan oleh AWS ya. Dan ya tadi biasanya ada solusi pihak AWS ngebuatin solusinya tadi ya untuk masalah tertentu, misalkan ini ada beberapa sampel-sampelnya juga ya. Ini mungkin kita bisa cover juga. Misalkan IoT button deploy CloudFormation atau mungkin EKS app help deploy ya. Tapi perlu diingat di sini mungkin kalau kita deploy-nya dari sini mungkin template-nya terlalu banyak ya, isinya apa ya. Dan mungkin kita harus pelajari satu persatu ini maksudnya apa. Untuk memahami dalam pembuatan resource-nya tadi. Dan ada juga yang menarik di sini, ini ada secure cloud ya. Dan kita lihat kalau kita klik ke to library, kita bisa konfigurasi template. Sebenarnya sih di URL yang saya share itu ada ya. Ini berikut link ke sini. Kita lihat sini ada VPC security control. Sebenarnya saya pengen buat VPC deh. Nah, ini kita bisa masukin ya. Saya pengen ada public subnet aja. Zone-nya cuma ada 3 misalkan. Nah, ini dia secara otomatis akan nge-generate nih ya. Jadi nggak usah buat secara manual lagi ya. Secara manual lagi nggak usah. Ini sudah di-generate oleh
websitenya ini. Ya, jadi ini lumayan menarik kalau misalkan pengen coba ya. Jadi nggak usah repot-repot lagi dalam pembuatan template secara manual, meskipun kita juga harus ngerti ya basicnya. Karena kan mungkin ada beberapa bagian yang harus kita custom lagi misalkan. Ya. Jadi seperti itu. Contohnya ada lagi ya, yang lain kita bisa lihat yang lain. Kita bisa cover misalkan S3 bucket policy, WAF atau yang lainnya ya. Tapi ini lebih ke ini ya, lebih ke networking, security ya. Nggak sampai ke semua service ya, sayangnya kayak gitu ya. Ini kan ya fokusnya ini kayaknya lebih dari terkait security ya. Jadi nggak sampai ke semua service sayangnya. Jadi kalau misalkan untuk yang selain yang di cover di sini ya kita harus pelajari ya. Kayak buat auto scaling, buat mungkin service yang lain misalkan ya. Jadi kayak gitu. Oke, kalau misalkan nggak ada pertanyaan, mungkin kita bisa tutup ya. Udah mau jam 12 juga nih. Oke, ada pertanyaan. Jadi belajar untuk formula, untuk tentang plot DAW seperti situ Lambda. Oke, untuk yang pemula, sebenarnya ini ya, saya juga pernah ini juga. Mungkin di GitHub yang saya punya di sini. Ya, ini kalau yang pemula ya, di repositorinya itu ada repositori yang code practitioner ya. Ini bisa diakses saja ya. Ini ada link ke beberapa video YouTube dan beberapa video di yang ini juga dari pihak AWS juga yang bisa ditonton ya. Dan ada contoh soal-soalnya juga. Ini bisa diakses di sini. Ini saya sudah dokumentasikan ya untuk belajar materi AWS ya. Jadi di link GitHub saya ini lumayan juga ya, ada beberapa. Kalau mau belajar yang arsitekting, solution arsitek, ya DevOps, engineer ya, saya sudah dokumentasikan di sini. Ya. Terus untuk pertanyaan yang lain, semua resource AWS di provision via CloudFormation. Hampir semua ya, nggak semuanya ya. Karena ada service yang baru dibuat, atau mungkin fitur baru yang baru dibuat, itu kan masih belum tersedia di CloudFormation. Ya, jadi ada beberapa service yang bisa dan nggak bisa dibuat oleh CloudFormation juga. Tapi service umum kayak OTP3, RDS ya, pokoknya kita tinggal cari aja di sini ya, gampang ya. Kita tinggal cek aja di URL yang sudah saya share juga di sini. Resource and property reference ya, ini service yang bisa dibuat ya. Ini lumayan banyak sebenarnya. Dan mungkin ada fitur-fitur baru yang ditambahin, bisa aja belum tersedia ya di CloudFormation template-nya. Tapi itu sih sebenarnya kalau kita sini sudah mencakup hampir banyak resource ya yang ada di AWS. Jadi tinggal kita buka aja dokumentasi. Ya untuk lab sih ya memang harus buat akun ya, nggak mau ya, harus buat akun di AWS ya. Iya, ya terima kasih Pak Abed. Ya, saya melakukan custom resource tadi ya. Nanti dia kalau custom resource dia akan ada lambda function, nanti lambda function yang secara ini ngebuatin resource ya tadi, tapi kita harus ngetik-ngetikin ininya ya, functionnya dari si lambda tadi. Ya, recordnya nanti akan ini ya, dijadiin YouTube ya, YouTube di channel kami, Trenoket Indonesia. Nanti bisa dicek aja untuk recordnya.
Oke, mungkin kalau nggak ada pertanyaan, kita bisa open webcam dulu ya. Karena kan ini sudah mau selesai juga, udah jam, udah 3 menit lagi di sini, jam 12 siang. Kita bisa open webcam ya. Ini akan screenshot nantinya buat dokumentasi juga untuk kami ya di sosial media Instagram biasanya. Ya, terima kasih Mas Furkon atas materinya. Mungkin teman-teman jika ada pertanyaan mungkin bisa nanti visit di sosial media kami ya. Nanti mungkin bisa direct message atau nanti mungkin saya share kontak person saya atau email juga. Ini ada sebelum kita foto dulu deh, baru nanti saya kasih link feedbacknya. Tahu sambil menunggu teman-teman yang lain buat open cam. Ini ada link feedback yang saya share di chat box. Nanti bisa dilengkapi terlebih dahulu. Itu untuk sertifikat attendance atau sertifikat kehadiran nanti akan dikirim melalui email. Maksimal H+7 dari sekarang. Nah, untuk nama dan emailnya boleh dipastikan secara benar ya, karena nanti akan langsung diinput di sertifikatnya. Untuk recordingnya nanti akan kita share juga di YouTube channel kami. Untuk linknya ada di sini. Ya, nanti akan kami bagikan juga via email untuk recordingnya. Jadi teman-teman mohon dilengkapi terlebih dahulu workshop feedbacknya dan nanti akan dikirim sertifikat of attendance dan juga link untuk rewatch workshop untuk topik hari ini gitu. Oke, teman-teman yang lain bisa open cam. Oke. Oke, kayaknya udah hampir semua ya. Saya hitung sampai 3, kita boleh gaya bebas, boleh senyum. Oke, saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Ya, saya cek dulu sebentar. Oke, udah oke. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih sudah mengikuti workshop pada hari ini. Saya mau share satu lagi link untuk ada website kita dan ada sosial media dan kontak saya juga jika ada pertanyaan untuk terkait training-training di Trainokate itu bisa nanti kontak saya. Sudah saya share di chat box ya. Bisa banget untuk follow Instagramnya Trainokate Indonesia karena kita juga masih ada event-event menarik dan program-program atau diskon-diskon training lainnya. Itu bisa banget dicek di sosial media kami maupun di website. Dan di website kami juga untuk khusus AWS kita juga sedang ada promo. Saya copy juga linknya. Di
sini ya, di highlight sini. Bisa dicek aja program-program promo kami atau event-event atau ada workshop-workshop juga, bisa dicek aja di highlights kami di trainerrocket.com/id/highlights. Itu bisa banget dikunjungin. Nanti kalau ada kesempatan kita ketemu lagi, semoga kita bisa bertemu lagi. Mungkin nanti kalau kita mengadakan offline event atau event yang kita hadirkan secara langsung atau tidak online, nanti mungkin akan kita update di sosial media kami gitu. Jadi dari saya cukup itu aja. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, teman-teman semuanya. Terima kasih juga Mas Furkon sudah mengisi workshop pada topik hari ini. Mungkin itu aja karena kita sudah jam 12 siang ya. Ya ada teman-teman yang mau melanjutkan aktivitas lainnya. Terima kasih, saya dari Trenoket mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan ya. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga ya, terima kasih atas partisipasi semuanya ya. Kalau ada kesalahan dan kekurangan kata lainnya, mohon maaf juga. Dan mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi di lain kesempatan ya.